ini kan kita dikenakan oleh Uni Eropa ada 3 measures ya. Jadi kita dikenakan bea masuk anti dumping, dikenakan bea masuk countervailing duty apa namanya itu ya, subsidi, anti subsidi. Kemudian dikenakan juga kita bea masuk safeguard pengamanan perdagangan. Jadi ada 3 measures memang dilakukan oleh EU dan saya pikir ini yang pertama sekali ya, ada negara yang mengenakan barang negara lain yang masuk ke negaranya dengan 3 tuduhan trade remedies ini. Nah, memang kalau kami karena saya ini adalah di Komite Anti Dumping Indonesia, jadi memang kalau kita mau melakukan menyelidiki suatu barang impor yang masuk ke negara kita dicurigai oleh industri dalam negeri misalnya itu adalah barang yang masuk ke dalam negeri kita secara tidak fair berupa tindakan dumping ataukah mendapatkan fasilitas subsidi yang agak istimewa dan juga barangkali ada satu lagi walaupun fair tetapi kalau ada lonjakan impor itu kan memang measures yang bisa ditindakan yang bisa dikenakan oleh suatu negara untuk melindungi industrinya terhadap masuknya impor yang tidak fair, secara tidak fair maupun yang fair ya. Jadi memang setiap negara boleh melakukan itu dan kami di Komite Anti Dumping memang membantu industri dalam negeri kita yang pada saat dia menghadapi industri ini menghadapi di pasar domestik kita bertemu dengan barang impor yang sama sejenis dengan barang yang diproduksi oleh industri dalam negeri kita dan industri kita bisa tahu itu apakah bisa memperhitungkan apakah barang impor yang masuk itu adalah ada dumpingnya atau tidak, apakah mengandung sesuatu subsidi atau tidak. Jadi biasanya mereka tahu karena hitung-hitungannya kan industri biasanya tahu. Dan kecurigaan biasanya industri itu merasa curiga pada saat dia mengalami kesulitan penjualan. Produksinya dia industri ini tidak mampu menjual dengan harga yang seharusnya dengan keuntungan yang minimal misalnya 10% dari biaya produksinya dia kan menjadi keuntungan minimal misalnya ya dan itu tidak bisa dia jual itu udah mulai curiga mereka ada apa karena kan harga internasional dia bisa lihat dia juga kadang-kadang bahan bakunya dia impor jadi bisa menghitung cost production menghasilkan suatu barang dan pada saat industri ini mencuriga ada barang impor dumping jadi ini mungkin yang dilihat oleh Eropa ya terhadap barang bajanya Indonesia yang masuk ke pasar Eropa dan itu memang kalau industrinya sudah mengalami kerugian misalnya dia tidak mampu menjual produksinya lagi karena masuknya barang impor yang dicurigai dumping jadi otoritas itu didatangi oleh industri dalam negeri membawakan keluhannya bahwa dia terancam rugi ataukah sudah rugi akibat dari barang impor yang masuk tadi yang secara dumping itu misalnya ya dan itu otoritas seperti kami ini akan melakukan penyelidikan dan akan membuktikan apakah barang itu betul mengandung dumping atau tidak. Jadi saya pikir langkah-langkah itu yang dilakukan oleh otoritas Eropa pada saat mereka memutuskan akan dikenakan bea masuk anti dumping terhadap barang ekspor Indonesia. Baik, terima Makasih kasih. Mbak. Mungkin Baik. sederhana itu barangkali Mbak. Baik, terima kasih Bu Dona. Jadi artinya memang ada 3 measure ya, tadi Ibu sampaikan ada anti dumping, ada safeguard, lalu juga ada countervailing power. Saya ingin bertanya ke Pak Fitra. Pak Fitra, tanggapan Anda terkait sikap Eropa yang artinya menuduh begitu ya bahwa Indonesia ini melakukan anti dumping terhadap produk yang ada di Eropa termasuk yang dimaksud ini adalah baja putih. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya Mbak Sinta, ini saya sepakat dengan Bu Dona dan juga kalau kita balik lagi ke pernyataan Pak Jokowi bahwa ini adalah kolonialisasi model baru, ya, dan kita bisa merujuk pada apa yang ditulis dulu oleh Ha Jung Chan, kicking the ladder of development. Artinya negara-negara maju ini ketika dulu dominan, mereka ya terus dengan dominasinya. Tetapi ketika kalah dominan, maka mereka melakukan measures-measures tertentu untuk kemudian memproteksi industri dalam negerinya. Nah, kalau kita lihat ya measures-measures yang tadi disebutkan, countervailing, kemudian ada anti dumping dan seterusnya. Sebenarnya kita juga pernah melakukannya untuk negara-negara lain, ya. Kalau kita lihat PMK yang keluar tahun 2012 itu untuk Singapura, kemudian untuk China dan juga Ukraina pada saat itu. Dan saya ingat betul bahwa memang ini perlu diuji gitu ya ketika ada concern dari industri itu perlu diuji sehingga memang butuh waktu. Tapi sekarang keadaannya sudah berbalik, kita lebih banyak dituntut. Oleh karenanya saya rasa ini berarti kita berada di on right track dengan hilirisasi. Ketika banyak yang tersentil, maka sebenarnya kita berada di jalan yang tepat gitu ya. Apalagi kalau kita melihat dari perjalanan Uni Eropa menuntut produk-produk kita. Dari mulai nikel. Nikel ini
ketika kita tidak melakukan ekspor atau melakukan moratorium, ini kan kemudian dituntut gitu ya. Nah, tapi kalau kita telusuri lagi, sebenarnya bukan karena Uni Eropa ini mengharapkan kita mengekspor nikelnya ke mereka, karena mereka masih punya pasar-pasar lain untuk kemudian akses input nikel tersebut. Ternyata yang mereka takutkan adalah terjustifikasi beberapa waktu terakhir bahwa mereka lebih takut dengan produk-produk turunannya. Ketika nikel diolah kemudian menjadi ferronikel dicampur dengan krom jadi stainless steel. Para mereka tuntut kita di BMAD dan di countervailing. Ini juga kemudian muncul lagi yang ya kurang lebih mirip baja putih. Jadi baja putih itu kan ketika stainless steel-nya diolah secara cold rolled gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya semakin terjustifikasi bahwa yang mereka takutkan adalah kompetisi dari stainless steel dan turunannya ini terhadap apa yang mereka produksi sendiri di dalam negeri gitu ya. Sehingga memang dalam konteks ini meskipun dibenarkan dalam konteks WTO tetapi kita di sini saya rasa harusnya maju terus. Karena toh yang kemarin ketika kita bicara nikel yang kemudian kita kalah dan sekarang sedang melakukan banding, ini kan sebenarnya kalau kita melihat peraturan dari GATT pasal 11 2A itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita diperbolehkan kok untuk kemudian melakukan moratorium untuk produk-produk yang kita butuhkan untuk produksi dan juga ekspor gitu ya. Kita kalah, oke. Nah, mungkin salah satunya adalah among other things, mungkin ada faktor-faktor lain juga. Tapi saya rasa suara negara-negara maju ini memang sangat dominan di WTO sehingga dalam konteks pertarungan kita di WTO memang seringkali itu didominasi oleh suara-suara barat. Dan dalam konteks ini saya setuju sekali ketika pemerintah melakukan aksi-aksi retaliasi gitu ya yang sifatnya out of the box gitu kan. Jadi menyerang adalah sebenarnya the best defense. Gitu ya. Ketika kita bicara trade defense, tidak hanya kita kemudian menangkis tuntutan-tuntutan, tapi kita juga bisa menuntut. Kalau Anda bisa menuntut, saya juga bisa menuntut balik gitu ya terhadap Baik. tuntutan Anda. Toh tuduhan mereka terhadap anti dumping ini sebenarnya masih jauh sekali. Itu is a very long shot. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Dona kalau saya tangkap. Baik, Pak Fitra, lalu terkait dengan measures yang memang ditetapkan oleh Uni Eropa terkait dengan anti dumping ini, apakah Anda melihat artinya alasannya dari Uni Eropa ini sebatas hanya karena memang pasarnya mereka menjadi terbatas begitu? Iya kalau kita lihat dari ini kan kita bisa melihatnya secara tidak langsung ada revealed preference. Nah, mereka menunjukkan sendiri jati dirinya. Sebenarnya mereka itu kenapa sih gitu kan? Ketika melihat mereka menuntut dari sisi nikel ya mempersalahkan kita melakukan moratorium, oh ternyata terjustifikasi ketika mereka menuntut kita di sisi anti dumping dan countervailing di stainless steel dan kemudian diikuti oleh cold rolled steel. Artinya ini kalau kita lihat perjalanan dari stage produksinya ini mereka memang merasa terganggu di industri bajanya